Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Surabaya, episode ke-6. Insiden tewasnya Adipati Cakraningrat di kapal Kumpeni. Panji Surengrono yang berada di hutan bermaksud menyerang pasukan Kartosuro yang berbaris di Sapanjang. Mereka telah keluar dari hutan dan bergerak ke arah Surabaya. Tumenggung Surowijoyo sudah mendengar bahwa Panji Surengrono akan menyerang Sapanjang. Surowijoyo kemudian menyusul ke Sapanjang dan bergabung dengan pasukan pimpinan Ki Kartonagoro. Pasukan Kartosuro di Sapanjang merasa tenang karena mendapat bantuan. 3 hari kemudian pasukan Surabaya menyerang Sapanjang. Terjadi pertempuran dahsyat. Ronggolawe menyerang dari utara, Panji Surengrono menyerang dari timur, dan Panji Kartoyudo menyerang dari selatan. Pasukan Kartosuro kocar-kacir. Tumenggung Jipang Ki Surowijoyo tangguh berperang. Bersama pasukan Jipang terus menahan serangan pasukan Surabaya. Pasukan Jipang ditembaki dengan senapan, lemparan tombak, dan bidikan panah oleh musuh. Ki Surowijoyo terlalu banyak musuh. Pasukan Jipang banyak yang terluka. Namun Ki Surowijoyo tak berniat mundur. Ki Surowijoyo ditembak senapan tak mempan. Dibidik panah pun masih tegak. Lalu senjata pasir dibidikkan mengenai dada Ki Surowijoyo. Hanya meninggalkan luka sebesar kutu, tapi diraba terasa sakit. Ki Kartonagoro yang melihat pasukan Surowijoyo dikeroyok bermaksud menolong, tapi tak mendapat jalan. Pertempuran berhenti karena datangnya malam. Selang sehari kemudian Tumenggung Surowijoyo tewas oleh lukanya. Pasukan Kartosuro sudah loyo. Ketika Panji Surengrono dan Panji Kartoyudo datang, pasukan pesisir menyerah. Sementara sisa pasukan Kartosuro melarikan diri ke Gresik. Mereka terus dikejar dan sepanjang jalan banyak yang tertangkap. Sementara itu dari Semarang, Admiral Bridman sudah sampai di Surabaya dengan membawa 2 brigade pasukan Kumpeni. Admiral sudah bertemu dengan Kumendur Gobyo dan Patih Cokrojoyo. Kumendur melaporkan bahwa pasukan Kumpeni kalah perang. Serdadu Kumpeni banyak yang tewas. Admiral membanting topinya, tanda sangat marah. Lalu Admiral mengambil teropong dan melihat kota Surabaya. Admiral takjub dan menggelengkan kepala melihat pasukan Surabaya. Admiral mengambil padi dan menggantungkannya di hadapan. Admiral Bridman menurut cerita jarang makan. Kalau ingin makan hanya mengambil sedikit butir padi. Tidurnya pun dengan berjungkir. 3 hari berlalu, Admiral berkata kepada Patih Cokrojoyo, "Negeri Surabaya ini berat. Saya yang sudah banyak berperang di negeri seberang dan menaklukkan banyak negeri, tak pernah saya merasa enggan seperti di Surabaya ini. Saya takjub melihat pasukannya. Kalau saja tidak melaksanakan perintah Gubernur Jenderal, pasti saya lebih memilih kembali. Tampak sulit membedah negeri Surabaya. Namun Ki Patih, barangkali ada belas kasih Tuhan serta berkah dari Sang Raja. Surabaya bisa saya taklukkan." Ki Cokrojoyo berunding dengan para punggawa pesisir, perkara mencari stok pangan untuk para prajurit. Para punggawa mengusulkan Ngabei Tohjoyo sebagai pemimpin pasukan pencari pangan. Patih Cokrojoyo tersenyum dan berkata, "Sayangnya dia tidak punya teman. Dinda Tohjoyo, engkau pilihlah satu teman yang cocok." Ki Citrosumo mengatakan kepada Ki Patih bahwa Aryo Kudus punya saudara bernama Sirnoyudo. Dia seorang pemberani. Kalau mendengar senjata, bawaannya mengamuk saja seperti Tohjoyo. Raden Sirnoyudo kemudian dipanggil dan disuruh menemani Tohjoyo mencari beras. Mereka berdua dapat melaksanakan tugas dengan baik. Di Madura, Pangeran Madura dipanggil menghadap ke Surabaya oleh Ki Patih. Namun di Madura sedang terjadi huru-hara. Pangeran Madura sedang berperang dengan menantunya, Aryo Dikoro dari Pamekasan. Sebab terjadi perang karena istri Aryo Dikoro purik ke rumah ayahnya. Pangeran Cakraningrat menahannya. Karena itu terjadi perang. Prajurit Sampang terdesak oleh pasukan Pamekasan. Banyak orang Sampang menyeberang ke kubu Aryo Dikoro. Pangeran Cakraningrat merasa kerepotan. Adik Pangeran Cakraningrat yang bernama Raden Surodiningrat diperintahkan untuk maju perang. Setelah berangkat dari kota dan sampai di medan perang,
Raden Surodiningrat mempunyai pikiran lain. Lupa pada saudara dan ikut berebut kedudukan. Dia bersekongkol dengan Jangkewuh, seorang mantri tua. Mereka kemudian melaporkan kepada Patih Cokrojoyo di Surabaya bahwa kakaknya itu hendak memberontak. Utusan sudah sampai di Surabaya dan bertemu dengan Ki Patih. Raden Surodiningrat melaporkan bahwa kakaknya itu hendak bergabung dengan pasukan Aryo Joyopuspito di Surabaya. Jika diizinkan, saya sanggup menghancurkan si kakak Cakraningrat karena sudah bersalah melawan sang raja. Demikian perkataan Surodiningrat. Saya sudah mencegahnya, tetapi tak dituruti. Banyak lagi pengaduan Raden Surodiningrat kepada Patih Cokrojoyo dan Company. Patih Cokrojoyo menyambut baik kesanggupan Raden Surodiningrat. Admiral pun sangat gembira. Admiral kemudian mengirim kapal Company dengan pimpinan Kapten Karkas untuk bersandar di pelabuhan Madura. Surodiningrat pun merasa mendapat angin. Sementara itu, Pangeran Cakraningrat sudah diberitahu bahwa sang adik Raden Surodiningrat hendak melawannya. Pangeran sangat bingung. Segera mengirim utusan ke negeri Bali meminta bantuan karena dimusuhi oleh adiknya. Di pihak lain, pasukan Raden Surodiningrat semakin banyak. Pasukan dari Sumenep dan Pamekasan sudah bergabung ke barisannya. Semua pasukan Madura sudah tunduk. Pangeran Adipati Cakraningrat semakin kehabisan prajurit. Pasukan Raden Surodiningrat sudah berangkat menyerang kota. Sudah sampai di Tunjung. Cakraningrat hanya tinggal di dalam rumahnya. Penjaganya hanya tinggal 600 prajurit. Setiap hari banyak dari mereka lari untuk menyerah kepada Raden Surodiningrat. Sang adipati menjadi semakin kerepotan. Timbul keinginan untuk mengungsi meminta tolong Company dan Patih Cokrojoyo. Ki Adipati bersiap membawa seluruh keluarganya. Belum lagi bersiap, pasukan Surodiningrat telah datang menembaki dari luar. Dengan tergesa-gesa, sang adipati berangkat. Utusan sang adipati telah mendahului menghubungi Company di kapal. Pimpinan Serdadu Company, Kapten Karkas, telah menyanggupi untuk menolong sang adipati. Apalagi sang kapten telah diserai mandat untuk berunding. Rombongan Adipati Cakraningrat kemudian naik ke kapal. Yang pertama naik adalah sang adipati. Kapten Karkas menyambut dengan segala penghormatan. Setelah naik, sang adipati dipersilahkan masuk ke dalam ruangan kapal. Kapten Karkas selalu menyambut istri sang adipati. Karena sangat hormat, Kapten Karkas menyambut dengan cara Belanda. Leher istri adipati diraih dan hendak dicium. Seperti layaknya orang barat menghormati wanita. Raden Ayu Cakraningrat salah paham dan menjerit memanggil sang suami. Di dalam kapal, Adipati Cakraningrat kaget mendengar suara jerit istrinya. Adipati mengira istrinya telah diganggu. Seketika bangkit amarahnya. Wajahnya memerah seolah berbasuh darah. Adipati menarik keris dan menikam Kapten Karkas di lambung kiri. Kapten Karkas jatuh seketika dan tewas. Para serdadu kaget. Mereka berusaha menangkap sang adipati. Adipati Cakraningrat mengamuk. Serdadu Company terus menembak, tetapi Cakraningrat tak mempan senjata. Adipati Cakraningrat mengamuk semakin menjadi-jadi. Banyak serdadu Company tewas di kapal. Anak kerabat sang adipati ikut mengamuk. Serdadu Company seluruh kapal tumpas habis. Hanya masih menyisakan sedikit serdadu. Lama-lama Cakraningrat kepayahan dan berhasil ditangkap dengan cara dipukuli memakai popor senapan. Pangeran Cakraningrat dan anaknya terus dipukuli hingga tewas. Kepalanya kemudian dipenggal dan dibawa ke Surabaya, sedang tubuhnya ditenggelamkan ke laut. Sisa Serdadu Company kemudian kembali ke Surabaya dan melapor kepada Admiral Bridman. Admiral dan Ki Patih Cokrojoyo sangat keheranan. Mereka pun kehilangan perwira andalan si Kapten Karkas. Ki Patih segera melaporkan peristiwa ini kepada sang raja. Sang raja juga merasa sangat heran. Sang raja kemudian membalas surat Ki Patih dan memberi oleh-oleh. Isi surat sang raja memerintahkan agar Raden Surodiningrat segera dipanggil ke Surabaya. Ki Patih segera mengirim utusan ke Madura memanggil Raden Surodiningrat. Singkat cerita, Raden Surodiningrat sudah datang ke Surabaya dengan segenap pasukannya dan menghadap Ki Patih. Ki Patih menyampaikan perintah sang raja. Surodiningrat diangkat menggantikan sang kakak dan diberi nama Cakraningrat. Semua punggawa di Surabaya
ikut menyaksikan. Mereka kemudian mengadakan jamuan makan bersama sambil berbincang masalah perang yang baru saja terjadi.